Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Miranda dari Prodi S1 Kebidanan semester 3 Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasangan oksigen. Apa itu pemasangan oksigen? Pemasangan oksigen merupakan prosedur pemenuhan oksigen dengan menggunakan alat bantu. Pemberian oksigen pada klien dapat melalui 3 cara, yaitu kateter nasal, kanula nasal, dan masker oksigen. Indikasi 1. Ada anoksia atau hipoksia. 2. Adanya kelumpuhan alat-alat pernapasan. 3. Selama atau sesudah dilakukan narkos umum. 4. Adanya trauma paru-paru. 5. Adanya tanda-tanda shock, dyspnea, cyanosis, dan koma. Tujuan: membantu kebutuhan oksigen, membantu proses metabolisme, mencegah hipoksia sebagai pengobatan, dan meringankan kerja napas dan jantung. Adapun petugasnya yaitu mahasiswa yang telah mempelajari tentang oksigen dan bidan yang memahami tentang pemasangan oksigen. Peralatan: tabung oksigen atau outlet oksigen sentral dengan plaumeter dan humidifier, kateter nasal, kanula nasal, masker oksigen, aslin atau jelly, pemasangan oksigen berdasarkan daftar tilik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu cara pemasangan oksigen dengan cara kateter nasal. 1. Mempersiapkan alat. 2. Menjelaskan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarga pasien. 3. Cuci tangan dengan teknik 7 langkah efektif. 4. Gunakan handscoon. 5. Observasi humidifier dengan level air yang telah ditetapkan. 6. Atur aliran oksigen. Kemudian observasi humidifier dengan melihat adanya gelembung pada tabung air. 7. Atur posisi dengan semi-Fowler atau kenyamanan pasien. 8. Ukur kateter dari lubang telinga hingga ke hidung dan beri tanda. 9. Buka saluran udara dari plaumeter oksigen. 10. Masukkan kateter nasal ke lubang hidung sampai batas yang ditentukan. 11. Lakukan pengecekan kateter apakah sudah masuk atau belum dengan menekan lidah pasien menggunakan spatel. 12. Fiksasi pada daerah hidung. 13. Lakukan pemeriksaan kateter nasal setiap 6 atau 8 jam sekali. Kaji cuping hidung, sputum, mukosa hidung, aliran oksigen, rute pemberian, dan respon pasien. Setelah itu, terakhir, lakukan cuci tangan dengan 7 langkah efektif. Penjelasan tentang pemasangan oksigen telah selesai. Dilanjut dengan video selanjutnya. NGT adalah kepanjangan dari nasogastric tube. Alat ini digunakan untuk memasukkan nutrisi cairan melalui selang plastik yang dipasang di hidung hingga ke lambung. Ukuran NGT yaitu dibagi 3, dewasa ukuran 14 hingga 20, anak-anak ukuran 8 hingga 16, bayi ukuran 5 hingga 7. Indikasi pasien yang harus dipasang NGT yaitu pasien yang tidak sadarkan diri atau koma, pasien yang tidak dapat menelan, pasien pra atau post operasi esofagus atau mulut, pasien dengan masalah tidak dapat menelan, pasien dengan masalah saluran pencernaan esofagus, tumor mulut dan faring, bayi prematur, dan bayi tidak dapat menghisap. Tujuan dari NGT yaitu membantu mengeluarkan isi perut dengan cara menghisap cairan, udara, darah, dan racun yang ada di dalam tubuh.
Membantu pasien yang tidak sadarkan diri atau kesulitan menelan dengan membantu kebutuhan nutrisi dan cairannya. Langkah pertama pemasangan NGT yaitu persiapan alat. Box instrumen steril berisi handscoon steril, selang NGT steril, spuit 20 cc steril, klem arteri steril, kasa steril dalam tempatnya, kertas tisu dalam tempatnya, Gelas berisi air matang dan makanan cair, plester, gunting plester, celemek, bengkok, jeli, stetoskop, waskom berisi air klorin 0,5%, handuk kecil atau lap tangan. Persiapan pasien. 1. Sapa pasien dengan komunikasi terapeutik. 2. Perkenalkan diri. 3. Lakukan informed consent. 4. Jelaskan maksud dan tujuan dari tindakan. 5. Atur posisi pasien. 6. Anjurkan pasien untuk buang air kecil atau buang air besar terlebih dahulu. Persiapan lingkungan. 1. Pasang lampiran bila perlu. 2. Atur pencahayaan. 3. Ciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Persiapan pemasang NGT. Pertama, cuci tangan dengan 7 langkah efektif. Kedua, gunakan handscoon. Prosedur. Pertama, bersihkan lubang hidung menggunakan tisu. Lalu, cek apakah ada aliran udara, cairan, atau luka. 2. Pasang perlak di atas dada pasien. 3. Gunakan celemek. 4. Buka kemasan NGT. 5. Gunakan handscoon steril. Ambil NGT dan ukur NGT dengan cara ambil ujung NGT setinggi sternum, ukur hingga hidung, kemudian belokkan ke telinga, beri tanda dengan klem arteri. 7. Licinkan ujung pipa dengan jeli. 8. Masukkan NGT secara perlahan. Jika pasiennya sadar, minta pasien untuk sedikit menelan. Jika adanya penghentian, hentikan dan lakukan dengan memasukkan dengan lubang hidung yang satunya lagi. 9. Pengecekan selang NGT apakah sudah masuk lambung atau belum dengan cara 1. Masukkan pangkal pipa dan klem dibuka. Jika ada gelembung berarti masuk ke paru-paru, harus segera dicabut. Jika tidak, maka lanjut ke pengecekan kedua dan klem ditutup kembali. 2. Buka klem dan sedikit dihisap dengan spuit. Jika cairan berwarna kuning berarti asam lambung, masukkan dan tutup kembali klem. 3. Klem dibuka, beri udara 5 cc, dengarkan dengan stetoskop. Bila ada bunyi berarti sudah masuk ke lambung. Selanjutnya klem ditutup kembali. 10. Pasang spuit pada pangkal pipa jika sudah yakin masuk ke lambung. 11. Ambil makanan cair sesuai dosis yang ditentukan, kemudian buka klem arteri, masukkan makanan cair perlahan. 12. Klem pipa jika cairan sudah habis, kemudian hisap menggunakan spuit. 13. Tinggikan pangkal pipa jika cairan tidak lancar. 14. Bilas pipa dengan air matang, kemudian klem kembali pangkal pipa. 15. Rekatkan pipa dengan plester. 16. Rapikan pasien, kemudian bereskan alat-alat yang telah digunakan. 17. Lakukan cuci tangan, lepaskan handscoon, dan rendam handscoon di larutan klorin 0,5% 10 menit. 18. Cuci tangan dengan 7 langkah efektif. Evaluasi, cek respon pasien selama dan setelah dilakukan tindakan. Dan jangan lupa dokumentasikan setiap tindakan yang telah dilakukan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.